Oke, nama saya Johan. Udah banyak persiapan. 2 minggu yang lalu saya daftar, kemudian berharap akan membawakan banyak hal, banyak topik yang kira-kira saya bisa angkat. Tapi nyatanya tadi jam 5:30 saya dari sekitar Bundaran HI ke sini dan baru bisa nyampe dalam 2 jam. Itu menghancurkan semua persiapan saya. Tapi itu berkah karena akhirnya saya tulis di situ apa judulnya persiapan. Ya, jadi emang kita dari semenjak hidup semua yang di sini setuju. Kita emang selalu setiap hari ketemu dengan kata persiapan. Mau berangkat kerja kita butuh persiapan. Kita mau mandi dulu, mandi berapa menit, kemudian kita berdandan berapa menit kalau yang berdandan. Kemudian apa yang perlu kita bawa, apa yang perlu kita siapin. Itu persiapan. Yang mau kuliah juga seperti itu pastinya ya kan. Kita berangkat, tugas apa yang belum kita bawa, laptop di mana, tablet di mana, persiapan. Itu persiapan. Teman-teman yang traveling pasti juga paspor di mana, dompet di mana, surat-surat di mana, fotokopi KTP untuk masuk bandara gimana, apa-apa itu persiapan. Dan emang ya itulah persiapan. Semenjak kita dari kecil kita udah ngomong tentang persiapan gitu. Dari kecil lahir udah bilang persiapan gitu. Bahkan sebelum kita lahir udah persiapan nanti anak lu lahir gimana. Nah itu orang tua kita itu persiapan. Mau nggak mau karena sudah biasa dengan kata persiapan, ya memang seharusnya kita ngerti bahwa memang persiapan itu 75% kunci dari kesuksesan. Kata orang 75% dari kesuksesan adalah di persiapan. Kalau teman-teman yang EO mungkin pasti ya 75% setting, 25%. Wah ini sukses nih persiapan udah 75%, tinggal 25%. Tapi ada 1% yang nanti biarkan Tuhan yang menentukan kan gitu biasanya. Biasanya gitu, benar. Iya, gara-gara ini tadi sih yang 2 terakhir tadi kayak gitu. Saya jadi ikut itu gitu kan. Habis itu dari kalau kita ngomong masalah 25%, 75%, kita ngomong antara kesuksesan dan persiapan selalu terkoneksi akhirnya. Mau ngapain dia? Kita cuma punya hal ini bisa nggak dari mungkin sumber daya kita yang cuma 75% bisa jadi 100%? Oh ya kita harus siapin gitu. Kita mau siapin tadi mau jadi mengalir ya kita harus siapin mau mengalir gimana? Kita siapin perusahaan kita gitu kan? Biar kita bisa mengalir. Kita mengalir itu bohong tadi ya, sudah disiapin. Berarti udah persiapan. Nggak mungkin gitu. Saya nggak berani bilang bohong. Saya tadi berangkat bareng. Saya nggak bisa pulang bareng tadi ini bahaya. Itu tadi. Kemudian untuk jadi penulis walaupun nggak kuliah, saya yakin ada persiapan. Nggak hanya sekedar itu. Walaupun gift itu pasti ada kan. Tapi ada persiapan. Paling nggak suka membaca. Semuanya adalah kita tetap saya akan memperbanyak ngomong masalah persiapan gitu loh. Ini tentang persiapan kan gitu. Acara ini tanya Bang Kolen, berapa lama persiapannya? Pasti ada persiapan. Nah, hanya itu yang jadi masalah. Sekarang kita thank you nanti aja lah. Ini tinggal 3 menit, nggak bisa. Nah, di menit-menit terakhir ini karena sudah 3 menit, saya akan ngomong dari sisa 25% dari persiapan tadi. 25% ini memang menentukan ada apa yang ada di otak kita. Yang tadi rekan saya yang saya sebut papi, bukan Satan kalau saya manggil papi karena dia eksentrik, dia udah beranak 2. Istrinya maksudnya, bukan dia. Yang salah ya. Tapi dia eksentrik gitu loh. Dia mengalir, dengan mengalirnya itu akhirnya dia bisa punya anak. Itu tadi, Bang Khalid ini tinggal 2 menit. Dari situ 20% itu tentu saja otak kita yang akan mengalir gitu, melakukan hal-hal yang seperlunya. Misalnya kita menentukan, dari semua persiapan yang kita lakukan, kita punya pilihan A, B, C. Langkah A kita mau kemana, langkah B kita mau kemana, langkah C kita mau kemana. Itu pilihan hidup. Dengan semua persiapan kita. Nggak mungkin teman-teman, Mbak siapa tadi? Mbak Lucy, sorry teman-teman. Mbak Lucy tadi udah mau kemana gitu, tapi tanpa sudah ada tiket gratis ke Bali, sudah ada tiket murah ke Bali dan lainnya, tapi dengan pikiran masih ada kerjaan yang belum diselesaikan, itu pasti menghambat. Itu 25%. Tapi kalau memang semuanya sudah oke, pasti akan lancar di sana. Itu yang terakhir. Nah, di antara itu semua dari 75 dan 25% tetap yang saya bilang tadi sebagai kesimpulan. Ada 1% yang kita tidak akan bisa campur tangan di situ. Entah teman-teman menyebutnya berapa persen, tapi saya lebih biasa bilang 1%. Itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin
papi, saya menyebutnya papi. 1%-nya itulah ketika dia ternyata mendapatkan, yuk kita ke Singapura untuk sekolah di sana, atau yuk nih ada tiket gratis nih, yuk kita datang ke Coffee Toffee dengerin sambil belajar. Itu 1% gitu. Tadi hujan banyak yang nggak bisa, tapi kan banyak juga yang akhirnya bisa. Iya nih, saya dapat ilmu sini. Gitu. Itu momen 1% yang sebenarnya antara ada, walaupun kita ada siapapun, tapi tetap ada niatan dari kita dan Tuhan menentukan jalan kita ke sini. Poin-poinnya itu. Nah, di luar itu semua memang tempat yang bagus. Saya merasa menemukan sebuah komunitas, walaupun saya baru hadir di sini 2 kali, saya merasa welcome di sini. Walaupun hobi saya tulis di situ juga. Tengah-tengah itu tulisannya ciri khas saya pendiam, jadi saya nggak banyak. Mohon maaf banget ya, karena saya pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Jadi mohon teman-teman harap maklum kalau saya memang tidak banyak bicara. Terima kasih. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya Johan. Pecah nih Johan. Di luar